Lala bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Lah bocah ngapa ya? Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! First blood! You have slain an enemy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syahi Ginafir, NIM 22050-1002. Aku sebagai pembaca teks narasi pada video kali ini. Sebelum Anda menyaksikan video berdurasi 1 jam ke depan, Anda harus mengetahui 3 tema dari video kali ini. Tema pertama, tema kedua, dan tema ketiga. Nah, tadi adalah 3 tema yang akan diangkat pada video kali ini. Sebelum itu, Anda harus tahu apa itu video case method. Case method merupakan metode pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Pada case method mata kuliah Sistem Politik Indonesia kali ini, mahasiswa terjun langsung ke lapangan untuk mencari tahu terkait tema yang dimaksud tadi, tema 3 yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian, teman-teman mahasiswa akan mengunjungi sekretariat partai-partai yang ada di Tanjung Pinang dan mewawancarai anggota partai dengan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Sebelum menjelaskan dari 3 tema yang akan saya jelaskan ke depan secara terperinci, saya akan memberikan sedikit gambaran dari 3 tema yang diangkat pada video kali ini. Tema pertama, yang sebagaimana kita tahu bahwasannya pemilu 2024 sudah akan semakin dekat tahun depan. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk dibahas dan dikupas mengenai isu-isu yang beredar di kalangan Anda sekalian. Dimulai dari sistem pemilihan yang masih menjadi perdebatan oleh kalangan berdasi, membuat rakyat menjadi bertanya-tanya apakah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya, apakah menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka atau sistem pemilihan proporsional tertutup. Wacana yang dibuat membuat isu-isu menjadi memanas dan memiliki ketertarikan sendiri untuk dibahas pada video kali ini. Mengingat angka keterwakilan perempuan di pemilu-pemilu sebelumnya yang sangat rendah, negara kemudian meminta kepada parpol untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di setiap parpol tersebut sehingga tidak rendah seperti tahun sebelumnya. Karena sebagaimana yang kita tahu, perempuan memiliki jiwa kepemimpinan tersendiri, bahkan bisa setara dengan laki-laki. Dan juga perempuan bahkan bisa memimpin. Kemudian yang ketiga, ketersiapan atau persiapan bakal calon di tahun 2024 yang akan mendatang. Pasti Anda merasakan bukan bagaimana kesiapan dan persiapan bakal calon di pemilu yang akan datang. Sudah banyaknya kampanye-kampanye di kalangan masyarakat untuk menarik daya tarik tersendiri agar masyarakat tersebut memilih calon tersebut. Dengan diadakannya kampanye-kampanye, kemudian spanduk-spanduk yang beredar di jalan-jalan yang teman-teman lihat di pinggir-pinggiran jalan, sudah sewajarnya bukan ketika terjadinya gebrakan-gebrakan dari berbagai parpol bahkan bakal calon, karena mereka membutuhkan hak suara kita untuk bisa membuat mereka terpilih menjadi wakil kita dan menjadi pegangan hak-hak sesama kita.
Nah, sekarang kita memasuki pembahasan terperinci atau mendalam tentang 3 tema yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama tentang wacana pemilu 2024 yang menggunakan sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Sebelum saya menjelaskan atau memberikan perbedaan antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup, saya akan sedikit menjelaskan apa itu sistem pemilihan proporsional. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah tampilan apa itu arti dari sistem pemilihan proporsional. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbedaan apa itu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Dilansir dari beberapa sumber yang saya dapat, ada perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Yang pertama kita membahas sistem proporsional terbuka. Ada 3 poin utama apa itu sistem proporsional terbuka. Yang pertama, surat suara memuat data lengkap tiap bakal calon meliputi logo parpol, nama kader, foto, dan nomor urut. Poin kedua, pemilih dapat mencoblos atau mencoret kertas sesuai petunjuk teknis pemilu masing-masing negara pada kotak yang berisi nama bakal calon. Kemudian poin ketiga, penetapan pemilihan dihitung dari suara terbanyak meskipun tidak berada di nomor urut tertinggi. Tadi adalah poin dari sistem pemilihan proporsional terbuka. Kemudian kita masuk ke sistem pemilihan proporsional tertutup. Ada 3 poin juga. Yang pertama, surat suara hanya menampilkan logo partai tanpa daftar nama calon legislatif atau bakal calon. Yang kedua, calon anggota parlemen ditentukan oleh internal partai politik dan disusun berdasarkan nomor urut. Kemudian poin ketiga, calon anggota lembaga legislatif ditentukan oleh nomor urut sehingga ketika sebuah parpol mengajukan 6 orang tetapi meraih 2 suara, maka 2 orang di urutan pertama yang akan mendapatkan kursi. Dilansir dari laman elektroreform.org, secara legitimasi, prinsip demokrasi sistem proporsional terbuka dinilai lebih unggul. Pasalnya, yang pro terhadap sistem tersebut mengklaim bahwa mekanisme pemilihan umum tertutup lebih praktis dan pemilihan dianggap tidak begitu peduli dengan daftar calon. Wacana penggunaan sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2024 pun menuai perdebatan. Salah satunya kekhawatiran penerapan sistem proporsional tertutup dilansir dari antikorupsi.org. Setidaknya berikut adalah kekurangan dari sistem proporsional tertutup. Ada 4 poin utama. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam menentukan calon wakil di lembaga legislatif akan menurun karena penentuan caleg diserahkan ke internal parpol. Poin kedua, sistem proporsional tertutup tidak menurunkan kemungkinan berlangsungnya tren politik uang, namun sistem ini dianggap hanya memindahkan dari caleg ke masyarakat ke caleg ke partai politik. Kandidat terpilih bergantung terhadap nomor urut yang ditentukan oleh parpol. Sistem proporsional tertutup membuka kesempatan tinggi terhadap nepotisme dalam parpol. Kemudian yang keempat, sistem ini berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab para anggota legislatif terhadap rakyat. Sebab penentuan keterpilihan sepenuhnya berada di kekuasaan parpol sehingga tanggung jawab pun akan beralih ke parpol. Walaupun demikian, sistem proporsional tertutup juga dianggap menjadi solusi atas kekurangannya dari sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan tahun 1999 sampai 2019. Sistem ini dianggap dapat mengefisiensi biaya dan tenaga dari penyelenggaraan pemerintah. Kemudian kita masuk ke tema kedua, ekspektasi angka keterwakilan perempuan pada pemilu 2024. Dilansir dari kemenko.pmk.go.id, pemerintah akan terus mendorong upaya peningkatan keterwakilan perempuan pada tahun 2024. Hal ini mengingat bahwa faktanya sejak pemilihan 2004 lalu, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen terutama DPR RI masih belum mencapai 30%. Padahal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2/2008
tentang partai politik telah mengamatkan untuk memastikan setidaknya 30% perempuan dicalonkan dalam daftar anggota parlemen. Untuk mewujudkan ketertinggalan dan pencapaian target tersebut, pemerintah sedang giatnya merefleksikan agenda pembangunan global yang menekankan pentingnya kesetaraan gender, yaitu dengan memberi kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan, khususnya di bidang politik pada tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Kemudian kita masuk ke tema ketiga. Bagaimana yang kita tahu, tahapan pemilu 2024 sudah dimulai pada Juni 2022. Semua parpol peserta pemilu tentunya mulai bersiap diri untuk menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak. Untuk membahas kesiapan partai dalam menghadapi pemilu 2024 ke depan, sejumlah parpol juga telah mulai membuka upaya rekrutmen untuk mendapatkan calon-calon anggota legislatif yang sesuai dengan visi dan perjuangan partai. Persiapan yang lebih awal ini bisa memberi nilai positif karena partai akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan proses seleksi. Selain itu, partai sejauh ini juga melakukan pemetaan akan arah koalisi. Pertemuan antar parpol sejauh ini adalah gambaran partai untuk mencoba melakukan penjajakan koalisi. Dengan koalisi sehingga tidak semata pada kepentingan pragmatis. Perkembangan politik saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan perbaikan agar bisa menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Tentang perbaikan diantaranya bagaimana memperbaiki kinerja lembaga-lembaga demokrasi. Seperti halnya adalah mendorong pelembagaan partai politik. Sebagai salah satu instrumen penting demokrasi, melalui pelembagaan partai politik akan mendorong konsolidasi demokrasi. Pelembagaan partai akan mendorong partai bekerjasama fungsi dan peran partai. Nah, tadi saya sudah menjelaskan secara terperinci dari 3 tema yang diangkat pada video kali ini. Dimulai dari wacana pemilu 2024 yang menggunakan sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Kemudian tema kedua yang menjelaskan tentang angka ekspektasi perempuan di pemilu 2024. Kemudian yang ketiga, apa gebrakan-gebrakan yang akan terjadi pada pemilu yang akan datang? Apakah sudah siap para bakal calon tentang keterhadapan mereka di pemilu 2024 yang akan datang? Semoga saya harap pada video kali ini teman-teman, bahkan Anda sekalian mengerti maksud dari 3 tema yang diangkat pada video kali ini. Saya Syahidina Hefir, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.